Kita kembali menyaksikan Road to CNBC Indonesia Awards Best Digital Ecosystem, AI, Keamanan Data, dan Inovasi, Fondasi Ekosistem Digital Masa Depan Republik Indonesia. Dan kita lanjutkan dialognya masih bersama dengan Ibu Feren Anderson selaku Vice President of Business Development Hashmicro. Kita lanjutkan Bu Feren dialognya. Sekarang di segmen ini kita akan bicara lebih teknis lagi, lebih praktis lagi begitu. Kalau di lapangan dari pengalaman Hashmicro sendiri, bagaimana adopsi dari teknologi ERP berbasis AI mengubah cara bisnis beroperasi, baik di level efisiensi, kemudian di level transparansi dan juga pengambilan keputusan. Sejauh apa perubahan yang terjadi di dalam sebuah perusahaan? Oke, jadi kami melihat dari pengalaman di lapangan bahwa untuk adopsi ERP berbasis AI mengubah data bisnis, cara bisnis beroperasi. Jadi sebelumnya mungkin yang masih data di ERP itu kan tuh benar-benar jutaan data, ribuan data. Nah, dengan adanya AI ini kita membantu menyaring noise. Ibaratnya noise itu data-data yang tidak perlu disajikan pada saat itu dia tidak akan sajikan. Misal hanya yang esensial. Betul, misalnya kita prompt nih untuk AI-nya bolehkah menyajikan saya data laporan penjualan misalnya. Nah, dia hanya menyajikan data yang laporan penjualan tanpa perlu mengecek data-data yang lainnya. Nah, si AI ini juga bisa memprediksi yang tadi kebutuhan stok, memberikan alert kalau misalnya arus kas kita udah arah-arahnya udah lumayan kurang baik nih, dia sudah bisa mencegah mitigasi hal-hal tersebut. Nah, sama halnya dengan yang SDM tadi. Jadi dari manajemen itu bisa mengambil keputusan strategis lebih cepat dan presisi pastinya. Oke, baik. Kalau dampak langsung yang dirasakan oleh klien Hashmicro setelah menerapkan HashAI sendiri, adakah mungkin contoh konkret misalnya dari industri tertentu seperti manufaktur, retail, dan logistik yang tadi kayaknya relevan juga begitu ya dengan fitur stok begitu. Mereka kan sangat butuh nih forecasting berkaitan dengan stok cadangan dan juga berkaitan dengan operasionalnya setiap hari. Oke, jadi klien dari Hashmicro itu benar-benar merasakan dampak yang sangat besar ya setelah menggunakan AI dalam ERP. Karena contohnya nih untuk di industri retail misalnya, di industri retail itu untuk di AI ini kita bukan hanya sebatas memberitahu low stock notification kapan barang-barang harus dibeli, tapi kita juga bisa menginformasikan mana-mana item yang bisa kita upselling dan cross selling. Nah, jadinya dengan adanya hal-hal ini pastinya peningkatan penjualan kita juga bakal naik dan tidak ada lagi dead stock yang di inventory biasanya kita upselling karena mungkin ada beberapa yang dead stock di gudang. Nah, itu bakal tidak ada lagi berkurang sehingga 40%-an itu. Nah, kalau di industri logistik itu juga sama. Di logistik untuk dari perputaran perpindahan barang itu pasti juga lebih seamless karena dengan ada bantuan AI. Di industri manufaktur juga sama, dia jadi bisa memplan kira-kira dari kita misal udah ada produksi 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, tetapi misalnya ada tiba-tiba yang orderan yang dadakan, yang urgent. Nah, itu kita harus ambil dari yang resource yang mana dulu, planning yang kemana dulu, yang ini nanti kita kerjain yang berikutnya. Nah, itu semua bisa dibantu oleh AI. Oke, baik. Lalu kalau dari, tadi kan kita sudah bicara berkaitan dengan industrinya, kemudian juga dari fiturnya yang luar biasa, begitu. Sekarang kita bicara berkaitan dengan manusianya, gitu ya. Kalau dari Hashmicro sendiri bagaimana memastikan sistem AI dan ERP-nya ini bisa tetap mudah digunakan oleh pelaku usaha menengah yang mungkin bisa dikatakan masih belum familiar dengan tech savvy kan, karena kalau kita bicara berkaitan dengan teknologi kan pasti manusianya juga harus ikut beradaptasi begitu. Kalau dari tantangan ini dari Hashmicro sendiri bagaimana strateginya? Nah, kami percaya bahwa dengan adanya teknologi ini pastinya untuk memudahkan dan membantu manusia ya, bukannya kebalikannya atau mempersulit. Nah, jadi sebenarnya untuk sistem Hashmicro ini juga kita benar-benar tampilan sudah sangat user friendly dan pasti para pengguna yang biasa pun yang tidak biasa dengan technical menggunakan sistem kita itu benar-benar sangat mudah karena nanti dari Hashmicro juga kita akan melakukan pelatihan training untuk mengajari mereka selama masa implementasi bagaimana cara mengoperasionalkannya karena kita benar-benar sesimpel dan seseamless untuk operasionalnya. Dan di Hashmicro ini kita juga karena udah ada AI, jadi walaupun pelaku usaha atau user yang belum terlalu bisa teknikal, belum bisa mengoperasionalkan ERP yang terlalu mendalam, kita bisa melalui platform chat untuk menginput data, menarik data. Jadi usernya tidak perlu lagi mengakses ERP-nya. Jadi udah bisa langsung by platform chat seperti biasa saja. Jadi itu pasti sangat-sangat memudahkan pelaku usaha atau user.
Jadi sistem terintegrasinya tetap tersedia, tapi kalau mau manual juga masih bisa begitu, supaya bisa digunakan gitu ya. Jadi dia nanti bisa dengan platform chat itu, karena udah terintegrasi dalam sistem, secara tidak langsung dia udah mengoperasionalkan sistem ERP, tetapi dibantu oleh AI ini. Oh, gitu. Oke. Baik. Nah, kalau kita bicara berkaitan dengan pergeseran teknologi, kita bicara ke AI, kemudian kita bicara ke data. Nah, ini kan salah satu yang menjadi concern banyak pihak adalah banyaknya data sensitif yang dikelola oleh sistem ERP. Kalau dari HashMicro sendiri, bagaimana cara atau strategi untuk menjaga keamanan dan juga privasi dari data penggunanya? Nah, tentu kalau klien-klien dari HashMicro itu tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena dari HashMicro ini kita udah bersertifikat ISO 27001 dan juga kita udah sesuai dengan standar keamanan internasional. Di HashMicro itu kita juga rutin melakukan penetration test dan vulnerability assessment setiap tahunnya. Nah, kita juga tetap meningkatkan security patch kita biar klien-klien yang HashMicro selama ini pakai sistem kita akan tetap merasa aman dan data mereka karena sangat penting, makanya kita tetap upgrade hal tersebut. Oke. Kalau dalam konteks ekosistem digital Indonesia sendiri, secara overview bagaimana HashMicro melihat bahwa peran ERP berbasis AI seperti Hashi AI ini bisa mendukung inisiatif nasional menuju smart industry dan juga ekonomi digital yang berdaya saing global, karena kan Indonesia luar biasa potensi ekonomi digitalnya, Bu Feren. Iya. Nah, saat ini kan kita memasuki era industri di 5.0 ya. Nah, pastinya karena sudah memasuki era industri ini, semuanya itu pasti perlu cepat, tepat, dan pastinya juga daya saingnya sudah lumayan tinggi. Nah, dengan adanya AI ini, kita benar-benar bisa mensupport para dari managerial level, dari supervisor level, dari user level, atau maupun dari direksi level untuk mengambil keputusan dengan cara tepat dan akurat, karena semua data yang kita hasilkan itu berbasis dari data ERP. Jadi datanya real, benar-benar bisa langsung dianalisa, diprediktif oleh pelaku usaha. Jadi sehingga mereka mau mengambil keputusan yang lebih cepat pun tetap akan bisa, karena kan bisa diakses di mana saja. Dan pastinya karena mereka dengan kemudahan ini real time, datanya akurat, pastinya saya yakin para pelaku usaha bisa melakukan daya saing yang tinggi juga di global. ERP berbasis AI ini bisa digunakan sebagai tools untuk mengoptimalkan ekonomi digital secara nasional. Pertanyaan saya yang terakhir untuk Bu Feren, kalau boleh disimpulkan dari dialog kita pada pagi hari ini, mungkin bagaimana dari HashMicro memaknai istilah membangun bisnis cerdas di era AI bagi dunia usaha di Indonesia saat ini? Oke, nah jadi kalau dari HashMicro simpulkan yang kemampuan Hashi AI kita ini karena sudah terintegrasi dengan ERP, dari penggunaannya juga kita sudah real time, dan selain real time kita juga benar-benar sekarang lagi juga melakukan banyak integrasi ke IoT sehingga datanya yang diambil lebih cepat dan langsung dari sumbernya. Pastinya dengan adanya data-data ini bisa membantu pelaku usaha dalam memahami data, karena banyak banget pelaku usaha di Indonesia itu yang dengan adanya data ini belum tahu nih mau diolah seperti apa. Ada data ini untuk apa gitu, cara bacanya gimana gitu. Nah, dengan adanya Hashi AI ini, jadi Hashi AI ini seperti advisor tambahan gitu untuk para pengambilan keputusan. Nanti dari Hashi AI bisa advice, oh dengan data yang ada, cara untuk meningkatkan penjualan kita di tahun 2027 misalnya, kita harus melakukan step ini karena dari histori data kita gini. Nah, jadi pastinya peranan Hashi AI sekarang itu pasti jauh bertumbuh lebih efisien. Nah, jadi manusia nanti fungsinya itu lebih pada menjadi lebih krusial, karena dengan insight yang ada dari Hashi bisa kasih rekomendasi yang komprehensi, pasti manusia harus bisa menggunakannya juga untuk membangun perusahaan ke arah yang lebih baik. Betul sekali, manusianya jadi bisa lebih produktif, bisa lebih mengerjakan hal-hal yang lebih esensial dan juga yang pasti berkontribusi terhadap profitabilitas dari perusahaan. Betul. Lebih jauh lagi berkontribusi terhadap ekonomi digital nasional. Terima kasih Bu Feren Anderson selaku Vice President of Business Development HashMicro sudah berbagi perspektif bersama kami di CNBC Indonesia. Sehat dan sukses selalu untuk Anda Bu Feren. Sukses terus untuk HashMicro. Thank you.